Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi website kita, di mana di sini kita akan membahas mengenai PHP. Kita akan berkenalan dengan PHP. Di sini PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat website ya. Jadi bukan pemberi harapan palsu. Namun PHP merupakan singkatan dari personal homepage kalau saya tidak salah ya. Nah, langsung saja kita akan mencoba-coba sedikit nanti mengenai PHP itu sendiri. Nah, ketika kita ingin membuat website dengan PHP, kita membutuhkan web server tentunya untuk PHP itu sendiri, yaitu menggunakan Exam saja sudah cukup. Jadi kita install terlebih dahulu Exam, baru kita akan membuat website dengan PHP seperti itu. Karena di sini Exam yaitu yang paling populer di kalangan para developer untuk saat ini. Nah, apabila teman-teman ada yang belum tahu atau belum bisa caranya menginstal Exam, silahkan teman-teman dilihat di video yang kami rekomendasikan di atas ini. Silahkan teman-teman klik di situ videonya, atau silahkan bisa teman-teman cari di channel kami Imam Fakih. Nah, teman-teman di sini ketika kita menggunakan Exam untuk PHP, maka file PHP tersebut kita taruh ke dalam htdocs-nya Exam. Nah, di sini karena saya hanya membutuhkan PHP, jadi saya hanya mengaktifkan Apache saja. Berbeda lagi ketika kita membutuhkan database, jadi kita harus mengaktifkan MySQL ini. Jadi ini sudah aktif ya. Nah, berwarna hijau sudah, kita minimize saja. Sebelumnya kita nanti akan membuat sedikit percobaan mengenai PHP di dalam folder kemarin yang kita buat saja. Namun sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu file-file atau folder ini ke dalam file htdocs, ke dalam folder htdocs. Nah, saya close terlebih dahulu di sini. Saya masuk ke dalam di mana simpanannya? Ini ya, di project HTML CSS. Saya cut, saya taruh ke dalam htdocs exam htdocs. Nah, di sini saya paste di sini. Nah, ini dia project HTML CSS. Lalu melalui Visual Studio Code saya, text editor saya membuka kembali tadi. Saya open folder. Lalu saya masuk ke dalam folder tadi, saya masukkan lagi htdocs. Lalu saya klik project HTML CSS, saya select folder. Nah, ini dia teman-teman. Filenya sudah masuk ke dalam folder htdocs. Jadi kita buka melalui ini ya, melalui localhost. Saya ketikkan saja untuk alamatnya htdocs ke apa namanya, htdocs project HTML CSS, htdocs project HTML CSS. Oh, not found. Oh, menggunakan K ya, bukan menggunakan CT. Jadi saya salah ketik. Sini harusnya project menggunakan K. Saya enter. Nah, ada beberapa file. Saya buka saja yang ini depan. Tentunya sama seperti yang kemarin ya, teman-teman. Karena ini file yang sama dengan kemarin. Nah, di sini nanti saya ingin menambahkan 1 atau 2 buah file PHP ya. Untuk kita coba-coba. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya membuat file baru, new file dengan nama testing.php. Saya enter. Nah, file PHP itu sendiri bagaimana sih cara menulisnya? Di dalam file PHP, dalam file yang berekstensi .php,
sebenarnya bisa juga diberi code HTML. Seperti ini contohnya. Saya mengklikkan tanda panah, lalu saya enter, sama saja ada HTML-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa mengetikkan atau kita bisa menampilkan atau kita bisa memasukkan coding-coding HTML ataupun CSS ke dalam file PHP seperti ini. Namun tidak sebaliknya. Untuk file HTML kita tidak bisa memasukkan baris code dari PHP. Nah, di sini di file PHP saya simpan saja, lalu saya buat sebuah contoh untuk teman-teman di mana untuk PHP sendiri ketika menggunakan atau ketika kita mendefinisikan, kita harus membukanya dengan baris perintah lebih kecil dari, lalu tanda tanya, lalu PHP, dan kita kasih spasi, tanda tanya kembali, lalu lebih besar dari. Nah, seperti ini caranya untuk menuliskan script PHP nantinya. Nah, apa sih ini? Ini apa? Lalu ini yang kedua ini apa? Nah, sebenarnya ini itu pembuka script dari PHP dan ini adalah penutup script dari PHP. Jadi di luar script ini itu merupakan bukan PHP. Namun ketika beda lagi dengan kasusnya ketika kita membuat lagi di sini PHP, lalu kita kasih seperti ini lagi. Nah, ini sama saja dengan seperti di atas, kita memasukkan atau kita mengetikkan script PHP di sini. Nah, untuk PHP bagaimana sih kita membuatnya? Dasar-dasar dalam PHP itu yang paling dasar adalah echo. Echo artinya kita menampilkan suatu perintah ke dalam komputer untuk ditampilkan di dalam layar seperti itu. Nah, di sini misal saya kasih ketikkan echo, saya kasih tanda petik, lalu saya ketikkan hello world, lalu saya kasih titik koma. Nah, di sini dia. Apabila untuk script PHP, jangan lupa untuk menambahkan titik koma di akhir baris seperti itu. Namun untuk HTML berbeda lagi. Nah, dengan seperti ini saya coba save. Lalu saya masuk ke dalam file ini melalui browser. Saya refresh di sini. Nah, ini dia testing.php. Saya klik. Nah, ini dia hello world. Jadi, apakah kita berhasil? Kita berhasil untuk menampilkan sebuah teks ke dalam website. Seperti ini dia. Nah, namun bagaimana caranya untuk yang lain-lain? Misal saya ingin membuatnya menjadi heading 1 misal agar bisa lebih besar dan tebal seperti itu. Nah, di sini kita tuliskan saja yaitu tag untuk H1 yaitu lebih kecil dari dan H1 kita kasih tutup, lalu di sini kita kasih lebih kecil dari /H1. Saya tutup kurung, saya save, lalu saya refresh di browser. Ini dia menjadi heading 1, menjadi lebih besar dan lebih tebal tentunya. Nah, ini adalah baris HTML, code HTML, tag HTML bisa dijalankan dalam PHP. Namun dengan catatan kita harus menambahkan echo. Jikalau seperti ini, H1 tidak bisa, maka akan terjadi error. Karena apa? Karena kita menuliskan tag HTML di dalamnya script PHP, jadi tidak bisa. Kita harus menambahkan echo seperti ini, lalu di dalam tanda petiknya kita menambahkan code HTML itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini misal saya ingin mengetikkan lagi, seperti ini dia, H2, H3. Nah, seperti ini dia, saya save, saya coba lihat. Nah, seperti ini. Kan di sini tidak ada tidak ada warnanya di dalam tag H1 ini atau H2 atau H3 lagi. Jadi bagaimana caranya? Nah, di PHP ada
cara lain lagi untuk mengetikkan sebuah baris HTML. Caranya seperti ini. Sebagai contoh, untuk di dalam file PHP ada permisalan if, ada pengcondition if. Saya masukkan if di sini. Apabila 1 sama dengan 2, maka echo hal yang tidak mungkin. Lalu di sini ada else. Else di sini echo merupakan hal yang mungkin. Nah, seperti ini. Karena kan kita ingin menampilkan sebuah teks ya, satu kalimat mungkin ini. Nah, jadi caranya bagaimana sih kan agar ada highlightnya seperti itu, seperti ini ada warnanya, lalu ada petunjuknya juga. Nah, di sini echo-nya kita hapus. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini juga saya hapus. Namun di sini di sebelum teks itu kita kasih tanda penutup PHP seperti ini agar yang code atau source code PHP itu terbaca oleh PHP itu sendiri. Nah, setelah itu di sini kita kasih lagi pembukaan untuk tag PHP. Nah, di sini seperti ini. Kita coba klik, kita tambahkan tag P untuk paragraf. Saya enter. Nah, di sini seperti ini. Saya masukkan ke dalam situ. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih bagaimana sih yang lebih enak untuk nanti cara penulisan code dari teman-teman. Bisa dengan echo seperti ini. Tentunya akan lebih sedikit membutuhkan daya ingat yang kuat karena di sini tidak ada highlight untuk warnanya dan tidak ada bantuan juga untuk auto completion-nya. Namun ketika seperti ini, teman-teman hanya memberikan pembuka dan penutup dari code itu saja untuk baris PHP-nya. Lalu setelah itu tidak dibutuhkan, bisa ditutup, dan ketika selesai, bisa dibuka lagi. Nah, seperti ini pembukaannya. Ini pembukaan untuk script code di PHP, ini penutupannya, ini pembukaan, dan ini penutupannya. Jadi, ini murni 100% di luar dari PHP. Nah, sama dengan yang ini. Kita kasih penutup. Lalu di sini kita kasih pembuka. Nah, di sini echo-nya tinggal kita hapus. Kita save, kita coba. Kita refresh. Nah, ini dia hal yang mungkin. Oh, salah ya kira-kira. 1 sama dengan 2 itu merupakan hal yang tidak mungkin. Jadi di sini kita ubah saja menjadi tidak sama dengan. Saya save. Saya refresh. 1 tidak sama dengan 2. Nah, ini mungkin hanya permainan logika saja. Kalau misal saya salah ya mohon maaf. Namun seperti itulah contohnya untuk permisalan if, pengkondisiannya, dan cara menulisannya untuk seperti ini bagaimana dan bagaimananya. Nah, kita lanjut. Semisal di sini kita ingin menambahkan echo lagi, namun kita ingin menambahkan tanda petik seperti misal percakapan seperti itu, pasti akan terjadi error ya, karena di sini juga ada tanda petik. Jadi tanda petik nanti di kalimat akan terbaca sebagai tanda petik penutup dari echo. Lalu bagaimana solusinya? Untuk solusinya kita berikan
ini backslash, lalu kita kasih tanda petik dan kita kasih kalimat yang mau kita masukkan. Misal ini merupakan tanda petik, kita kasih backslash lagi, lalu tanda petik double lagi. Nah, tidak error bukan? Kita save, kita coba lihat. Nah, ini bukan tanda petik, bisa. Lalu kita coba untuk memberikan sebuah variabel. Variabel misal di sini kita isi untuk PHP dengan variabel jenis apapun dan bertipe apapun, itu awalannya sama, yaitu dengan dolar. Entah itu dengan dolar nama, dengan dolar teks, dengan dolar number, itu akan terbaca sebagai variabel. Seperti ini di sini misal kita ingin membuat sebuah perhitungan angka pertama. Angka 1 sama dengan 30. Nah, lalu selanjutnya kita kasih angka 2 sama dengan 10. Nah, di sini saya ingin mengoutputkan untuk outputkan dengan nama total, yaitu, nah, untuk penghubung di sini kita bisa menambahkan tanda koma ataupun tanda petik ya teman-teman. Terserah teman-teman mau milih yang mana. Saya pilih tanda petik saja, tanda koma saja. Lalu di sini kita jumlahkan langsung untuk angka 1 plus dolar angka 2. Nah, seperti ini kira-kira. Saya save, saya refresh. Totalnya itu 40. Benar. Nah, di sini bagaimana caranya kalau kita ingin ini kita masukkan ke dalam, maksudnya ini kita masukkan ke dalam tanda echo ini, kita masukkan ke dalam string echo ini. Kita cut, saya masukkan ke sini, ini saya hapus. Apakah sama hasilnya? Kita lihat. Tidak sama. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan ada 30 plus 10. Jadi tanda plus ini tidak dihitung, tidak dioperasikan, namun di-outputkan. Lalu untuk angka ini, dolar angka ini dioperasikan dengan memanggil nilai dari variabel di atasnya. Nah, kalau di dalam echo sebenarnya tidak hanya satu tanda petik 2 ya. Kita bisa menggunakan tanda petik 1 seperti ini. Nah, bisa dengan seperti ini. Namun, di sini terlihat perbedaannya ketika kita refresh. Nah, ini dia. Angka 1, dolar angka 2, dan dolar angka 1. Ini perbedaannya yaitu di sini. Apabila kita menggunakan tanda petik, maka variabel tidak bisa terbaca maka sebuah variabel tidak akan terbaca sebagai variabel. Namun variabel tersebut akan terbaca sebagai teks biasa, seperti itu. Nah, saya kembalikan saja. Saya save. Nah, di sini kita coba untuk mengeksplor sedikit lagi mengenai array, mengenai list. Saya hapus saja di sini. Kita mulai dari awal lagi. Nah, seperti ini lebih bersih kira-kira. Nah, kita buat sebuah variabel dengan tanda dolar di awalnya, lalu kita buat sebuah teks, misal daftar gitu. Sama dengan kita kasih array, lalu kita kasih tanda kurung. Di dalamnya kita bisa memberi dengan nilai integer mungkin, ataupun bahkan string nama, atau mungkin bertipe boolean, atau yang lain-lainnya. Terserah teman-teman mau mengeksplor bagaimana. Nah, di sini saya akan coba untuk menampilkan 3 data ini, satu variabel ini dengan looping tentunya. Untuk improvisasi lebih sedikit jauh lagi ya teman-teman.
kita menggunakan looping bisa menggunakan while ataupun for. Saya gunakan for saja. For untuk i lebih kecil dari 2, 3, karena di sini isinya itu 3, 0, 1, dan 2. Jadi lebih kecil dari 3 ini nanti akan terbaca maksimal yaitu 2. Nah, di sini kita coba untuk mengecho dolar daftar dengan indeks ke mana? Indeks ke apa? Indeks ke i tentunya. Lalu di sini saya kasih tag br agar ketika nanti setelah mengoutputkan 24 terus nama terus true itu nanti ada di baris bawahnya seperti itu agar terlihat rapi. Oke, saya save, saya refresh di sini. Nah, ini dia 24 nama 1. Untuk jenis perulangan pada PHP bisa teman-teman cari sendiri di situs resminya PHP yaitu www.php.net. Di situ teman-teman bisa membaca-baca mengenai PHP sendiri dengan full, banyak sekali artikel-artikel yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita akan buat sebuah function yang isinya sangat simpel saja. Mungkin sebuah echo saja. Kita buat function dengan cara seperti ini, function dengan nama function. Nah, di sini yaitu ada parameternya. Misal di sini parameternya kita beri nama. Lalu dengan kurung kurawal di sini echo kita beri hello dolar nama, how are you today. Nah, di luar function itu kita panggil functionnya dengan nama dengan nama functionnya. Itu nama function kita beri di sini, misal namanya itu kita beri Imam. Kita save, coba kita refresh. Nah, ini dia. Hello Imam, how are you today? Nah, bisa. Lalu di sini kita misal bisa kita ganti hello world, how are you today? Dan seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini agar kita lebih yakin lagi dalam function, agar kita lebih mahir lagi dalam function, kita coba buat sebuah function lagi. Function itu yang bernama misal iteration dengan parameter maksimal mungkin nilai max, seperti itu saja. Nah, isinya kita isi dengan while atau for saja, yang lebih mudah. Nah, di sini untuk i kita berikan default saja untuk nilainya. Lalu di sini i lebih kecil dari $max. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita nanti akan coba mengoutputkan echo dari $i, koma, jangan lupa untuk br agar setiap ini bisa, setiap output itu bisa menaruh ke dalam bawahnya lagi. Nah, di luar kita panggil function iteration dengan maksimal nilainya 10 misal. Saya save. Untuk yang function di bawah ini saya hapus saja. Nah,
sepertinya ada yang salah. Oh, ini dia. Ini salah pengetikan. Kita refresh seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk pengenalan PHP, teman-teman bisa menambahkan script PHP di situ, atau bisa menggabungkannya dengan HTML seperti tadi. Kita bisa menuliskannya atau menggabungkan dengan HTML, CSS maupun PHP dalam satu file tentunya. Namun diingat lagi teman-teman, untuk script PHP tidak bisa digunakan pada file HTML, namun file PHP bisa digunakan untuk script HTML seperti itu. Untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai form dan database. Oke, selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.